Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febdi Putra Agiansah, Prodi BGSD dengan NIM 860488178. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas ketiga di sesi ke-7 yang tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Soal pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Jawabannya, makna pilar dalam pendidikan adalah dasar atau tiang penyangga pendidikan. Pilar pendidikan berfungsi sebagai pedoman agar proses pendidikan mampu membentuk manusia yang berilmu, berkarakter, dan bertanggung jawab. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tuludo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Jawabannya, menurut Ki Hajar Dewantara terdapat 3 prinsip utama pendidikan, yaitu yang pertama, ing ngarso sung tulodo, yaitu berarti di depan memberi teladan. Guru harus menjadi contoh dalam sikap, perilaku, dan etika bagi peserta didik. Yang kedua, ing madya mangun karso, yang berarti di tengah membangun semangat, guru berperan sebagai motivator yang mendampingi dan mendorong peserta didik untuk aktif belajar. Dan yang ketiga, yang terakhir, tutwuri handayani, yang berarti di belakang memberi dorongan. Guru memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri sambil tetap memberikan bimbingan. Soal yang ketiga, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital. Misalnya, dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Jawabannya, di era digital, prinsip-prinsip tersebut tetap relevan. Pada pembelajaran daring, guru harus menjadi teladan dalam penguasaan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Guru juga perlu membangun motivasi belajar siswa di tengah banyaknya distraksi dari media sosial dan internet. Selain itu, peserta didik perlu didorong untuk memiliki kemandirian belajar. Namun, terdapat beberapa tantangan seperti penyebaran hoaks, rendahnya literasi digital, interaksi sosial secara langsung, penyalahgunaan teknologi, serta menurut interaksinya secara sosial terlangsung. Oleh karena itu, pendidikan karakter dan literasi digital menjadi sangat penting agar peserta didik mampu memanfaatkan teknologi secara positif. Contoh aktualnya, yang pertama, pembelajaran melalui platform digital setelah pandemi COVID-19. Banyak sekolah dan perguruan tinggi menggunakan Learning Management System atau LMS, Google Classroom, atau model guru tidak hanya memberikan materi, tetapi juga membimbing siswa agar tetap disiplin dan bertanggung jawab dalam belajar secara mandiri. Yang kedua, tentang hoax dan literasi digital. Banyak siswa memperoleh informasi dari media sosial tanpa memverifikasi kebenarannya. Dalam kondisi ini, guru perlu mengajarkan keterampilan berpikir kritis dan literasi digital agar siswa mampu membedakan informasi yang valid dan tidak valid. Dan yang ketiga, yang terakhir, manfaat kecerdasan buatan atau AI. Saat ini siswa dapat menggunakan AI untuk membantu mencari informasi dan memahami materi pelajaran. Namun, tanpa pendampingan guru, AI dapat disalahgunakan untuk menyalin tugas tanpa memahami isinya. Oleh karena itu, peran guru sebagai pembimbing dan
menanam nilai kejujuran akademik menjadi sangat penting. Dan soal yang keempat, yang terakhir, refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Jawabannya, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap relevan karena mampu menyeimbangkan pemanfaatan teknologi dengan pembentukan karakter. Pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan peserta didik yang cakap menggunakan teknologi, tetapi juga memiliki etika, tanggung jawab, dan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi tantangan era digital. Sekian penjelasan dari saya yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.